Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara sekalian, semoga saudara-saudara sekalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Debat perdana Capres 2024 telah melahirkan berbagai macam nuansa, berbagai macam problema dan topik-topik yang menarik. Pada sesi ini kita akan membahas sedikit reaksi daripada Prabowo Subianto yang nampak emosi ketika ditanya oleh Capres nomor urut 1 tentang pelanggaran etika. Ini kita lihat saudara sekalian, Bapak Prabowo Subianto sangat tersulut emosinya. Bahkan ketika dia menjawab ataupun dengan cara nyinyir, Gibran Rakabuming nampak jingkrak-jingkrak kayak orang kesurupan. Kita lihat dulu videonya. Persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Itulah saudara sekalian jawaban daripada Bapak Prabowo Subianto yang ditanya tentang etika. Masalah pencalonan daripada Gibran Rakabuming yang menuai kontroversi hukum, jawabannya malah menjalar ke saya tidak takut punya jabatan. Saya tidak punya apa-apa. Saya siap mati demi negara ini, kata Bapak Prabowo. Masalah jabatan, kalau memang tidak ingin punya jabatan, ya tentu tidak ikut capres. Apalagi sudah capres keempat kali. Juga kalau tidak ingin jabatan, ya tentu masih dalam oposisi. Sebagaimana kata Bapak Anies Rashid Baswedan, oposisi yang tidak tahan.
malah berkoalisi menjadi menteri. Di situ saja sudah bertolak belakang dengan apa yang diterakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan kita lihat Bapak Prabowo Subianto ini emosi. Dan Gibran Rakabuming turut kesurupan di belakangnya. Tetapi itulah dia fenomena daripada debat Capres Perdana 2024. Bijak dalam menentukan pilihan tergantung kepada rakyat yang memilih. Apabila rakyat yang cerdas yang memilih, tentu akan melahirkan pilihan-pilihan cerdas, akan melahirkan pilihan-pilihan yang jenius untuk memimpin negara Republik Indonesia 2024-2029. Karena suara kita sangat menentukan. Percuma disesali apabila semua sudah terjadi. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.